Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ngomong permasalahan daripada sholat, ada fungsional daripada sholat. As-sholatu mahalul munajah wa ma'dinul musafah tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tashruku fiha syawarikul anwar. Salat adalah tempat munajat. Salat adalah tempat munajat, tempat kita mohon kepada Allah untuk menunjukkan kalau kita ni butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya penghambaan kita sama Allah. Kita ni menghambakan diri. Kita ini menghambakan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu guna salat. Makanya salat itu tempat kita bermunajat, artinya tempat kita mohon, tempat kita minta. Maka tuh salat tuh benar-benar kita ngadap Allah, kita tuh menunjukkan kita tuh kalau kita tuh butuh sama Allah. Ya, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat kita munajat serta sebagai tempat kita mengucapkan rasa syukur dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan amal kita, kita bersyukur sama Allah. Karena kita ini budaknya Allah. Jadi kita rasa bersyukur kita sama Allah itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, masih dikasih oleh Allah kesempatan umur untuk taubat, untuk minta sama Allah, itu kita bersyukur. Artinya kita masih diunjuk kesempatan oleh Allah. Ya tak? Ciri kita masih hidup berarti kita masih dikasih kesempatan oleh Allah. Masih dikasih kesempatan oleh Allah. Jadi sholat tuh di sini di hati kita tanamkan. Jangan tinggal, jangan rela meninggalkan sholat. Tinggalkan sholat layaknya biasa-biasa, jangan. Nah kan ada cerita para sahabat itu ya. Sahabat Rasul itu bukan dia ninggalin sholat, tapi cuman kesiangan dalam sholatnya. Kesiangan dalam sholat. Sejadi-jadinya dia nangis di kamar. Sampai dia udah keluar. Sholat subuh dia ketinggalan. Bukan ketinggalan dia sholat. Dia sholat tapi ketinggalan berjamaah karena kesiangan. Sejadi-jadinya dia ngerasa diri dia tuh berusaha besar. Cuman gara-gara tidak terkejar sholat berjamaah di masjid. Dia sudah bangun, waktunya pas. Tapi sejadi-jadinya. Ditanya ada sahabat lain datang, nanya, mana? Rupanya di dalam kamar ngurung diri. Penyesalan dia, nangis sejadi-jadinya. Setelah ditanya cuman gara-gara dia tidak sempat sholat berjamaah, sholat subuh. Nangis. Terus kita sanggup meninggali sholat? Padahal sholat itu adalah tempat kita bermunajat, tempat kita memohon. Karena pada saat sholat itu kita menghadap Allah, berjumpa dengan Allah secara langsung. Waktu kita sholat, sholat dan tempat kita juga untuk mengucapkan rasa syukur. Udah tuh sholat juga tempat membersihkan hati dari kotoran. Berusaha sholat kita tuh khusyuk supaya Allah terima. Supaya Allah terima, minta sama Allah supaya Allah terima sholat kita. Bahkan para alim ulama tuh takut. Engkau doakan Allahumma taqabbal minna sholatana, ya kan? Ya Allah, terimalah sholat kami. Para alim ulama tuh ya, alim ulama, soleh, level ibadahnya tinggi ya.
level ibadahnya yang tinggi itu, mereka itu memohon sama Allah, Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami. Jadi mereka tuh takut nian, kalau kaget tidak diterima sholatnya. Takut. Bahkan ada doa juga, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu kami untuk selalu mengingat Engkau. Bantu kami supaya kami ini selalu mengingat Engkau. Supaya kita dekat sama Allah, selalu ingat Allah, ya. Jangankan sholat kita tinggalin. Zikir kita takut ninggalin. Jak mana caranya? Minta juga sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa juga yang diajarin oleh Rasulullah supaya setelah selesai sholat itu kita baca. Supaya kita baca. Nah, artinya itu, ya Allah, bantulah aku untuk mengingat Engkau. Ada ya? Mengingat Engkau. Zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Syukur dengan nikmat. Nikmat apa? Yang pastinya nikmat hidup. Nikmat masih dikasih Allah nyawa. Masih dikasih oleh Allah nyawa, sehingga kita masih ada kesempatan untuk sholat, ya, masih ada kesempatan untuk ibadah, ya kan? Kalau kita masih dikasih oleh Allah kesempatan umur, kesempatan sehat, berarti Allah masih kepengen nyuruh kita taubat. Kita manusia ini tidak lepas daripada dosa-dosa, ya, dari bangun tidur melek sampai tidur lagi kita banyak dosa, ya, kita masih banyak dosa, ya, ya. Paham tuh? Ya. Jadi jangan kita galak, nganggap kita ninggalin sholat itu biasa, ya. Paham tuh? Ya. Nah, jadi sholat tadi yang pertama, tempat kita bermunajat kepada Allah. Kemudian yang kedua, tempat kita bersyukur kepada Allah. Kemudian apalagi yang ketiga, tempat kita untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati kita. Jadi pertama, pegang dengan sholat 5 waktu kita. Kemudian perbanyak sholat sunnah, ya. Perbanyak dengan sholat sunnah. Jadi kalau kita banyak-banyak sholat sunnah, berarti semakin banyak kita munajat, minta sama Allah. Kita ini manusia ini butuh dengan Allah, butuh sama Allah, tempat kita munajat sama Allah. Jadi minta kebutuhan kita sama Allah. Kemudian rasa syukur kita sama Allah. Ngapa? Masih dikasih hidup, masih dikasih hidup, masih dikasih hidup, masih dikasih umur, masih dikasih nafas, masih dikasih sehat, ya kan? Kemudian sholat juga tempat bersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita, ya. Dan di dalam sholat itu sangatlah leluasa sekali bisa mengenal rahasia-rahasia Allah. Tidak bisa mengenal rahasia-rahasia Allah. Dan daripada sholat juga akan lahir cahaya-cahaya ilmu untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sholat itu kita lebih leluasa kenal. Ada orang yang rajin sholat, dia jago sholatnya, dia jago sholat 5 waktunya, ditambah lagi dia banyak sholat sunnah. Wong itu, semakin banyak dia sholat sunnah itu, ya, semakin dia kenal ada rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah itu Allah buka. Allah buka rahasia-rahasianya untuk orang yang rajin sholat, ya, terutama orang yang banyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib tuh wajib, ya. Sholat wajib tuh rukun Islam. Jadi kalau orang nak tahu diri dia tuh Islam sesungguhnya, tentunya tidak galak ninggalin sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu itu wajib, ya kan? Makanya ada. Kalau diceritakan Nabi Muhammad itu kan sebenarnya kita ini diwajibkan sholat itu 50 waktu, ya, 50 waktu. Cuman, ya dah. Nabi Muhammad paham bahwasanya umat Nabi Muhammad itu tidak bakal sanggup untuk sholat 50 waktu, jadi dibuat dikasih cuman batas 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Ya dah. Kalau 50 waktu tidak mampu. Nah, cuman cak mano? Ya dah. Cak mano supaya kita memperbanyak sholat? Banyak-banyak sholat sunnah, itu tambahannya. Ya dah, ya.
banyak-banyak kita melakukan sholat sunnah. Jadi jangan sesekali kita berusaha ninggalin sholat atau kita ngeremehkan sholat. Jago sholat. Nah, kalau sholat wajib itu wajib. Sholat wajib itulah wajib. Lagi sholat wajib itu bermanfaatnya besar. Manfaat sholat wajib itu banyak, ya. Apalagi kita banyak sholat sunnah. Sholat sunnah, banyak-banyak sholat sunnah. Jadi waktu yang diinjak oleh Allah 50 waktu tadi waktu Nabi Isra Mi'raj ya, itu ambil itu hal itu dengan cara kita melakukan sholat sunnah. Makanya dia sholat sunnah tuh agak-agak spesial, menjadi sesuatu perkara yang spesial. Pertanda orang-orang yang soleh itu ya, orang-orang yang dekat sama Allah, wong itu banyak melakukan sholat sunnah, terutama sholat sunnah tahajud. Engkau dikatakan bahwasanya sholat itu, sholat sunnah tahajud itu mereka orang-orang soleh menganggap seolah-olah hal itu jadi wajib bagi dia. Dia takut ketinggalan sholat tahajud. Nah, macam mana kita yang sanggup ninggalin sholat wajib? Mereka alim ulama, orang-orang soleh itu takut dia. Kalau dia ketinggalan sholat tahajud itu seolah-olah dia melakukan dosa besar. Seolah-olah dia melakukan dosa besar. Nah, kita ninggalin sholat wajib. Yang namanya sholat wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim. Dan sholat wajib merupakan rukun Islam setelah syahadat, ya kan? Sholat rukunnya dalam Islam wajib menjadi rukun, ya. Setelah uang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kewajiban setelah dia masuk Islam yaitu melakukan sholat 5 waktu. Cuman untuk mengambil kedekatan diri kita sama Allah, kita harus banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Maka dikatakan dalam ini tadi ya, bahwasanya sholat itu tempat kita munajat. Jadi kalau nak mohon sama Allah ya di sholat. Apa tak boleh munajat mohon sama Allah selepas dari sholat? Ya boleh. Tapi waktu kita sholat itu langsung berhadapan dengan Allah. Allah langsung nyimak, ya kan? Waktu kita sholat, terutama saat tahajud ya. Jadi tempat kita munajat, kemudian tempat kita bersyukur. Bersyukur kita masih hidup, bersyukur kita masih sehat, bersyukur masih dikasih oleh Allah umur yang panjang. Kemudian tempat kita apa tadi? Setelah bersyukur, nah, tempat kita untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati, ya. Tempat kita membersihkan kotoran-kotoran di hati. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Enggak dikatakan tempat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kemudian dalam sholat juga kita bisa kenal dengan rahasia-rahasia Allah. Orang yang rajin sholat itu, apalagi dia sholat sunnahnya banyak tuh ya. Sholat sunnah. Semakin dia banyak sholat sunnah, semakin dia kenal dengan kekuasaan Allah. Dia nengok segala sesuatu tuh sudah Allah. Serba dari Allah, ya. Masa nengok Allah tuh, ini gunung besar ini karena Allah. Tidak terjadi bencana ini karena Allah. Tidak terjadi bencana alam ini karena teguran Allah. Nah, itu orang yang rajin sholat sunnah, dia berpikirnya sudah Allah. Aku bisa belajar ini kalau tidak ada Allah kasih aku otak, bisa dah aku belajar. Atau Allah kasih dalam otak aku ini, kalau kata Abi Umar bin Muhammad bin Salim bin Nafis itu Allah putusin si urat, bisa dah kita belajar. Tidak bisa lagi. Nah, itu orang yang rajin sholat sunnah. Ya, dia pasti berpikirnya ini segalanya pasti dari Allah. Dia ngerasa diri dia tidak bakal mampu kalau bukan karena adanya Allah. Nah, jadi perbanyak sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah itu salah satu jalan kita untuk apa? Mendekatkan diri kita sama Allah dan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga wong yang rajin sholat, wong yang jago sholat di waktunya, khususnya wajib, ya. Yang wajib itu wajib, ya. Apalagi dia banyak sholat sunnahnya, sudah barang tentu dia akan timbul cahaya-cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Jadi orang yang rajin sholat itu, di sholatnya khusyuk, berusaha khusyuk, ya. Sudah itu dia banyak sholat sunnah, semakin dia kenal, semakin dia banyak dapat ilmu, semakin dia banyak dapat ilmu, semakin banyak dia dapat ilmu, artinya pengetahuan yang langsung dari Allah, ya. Dengan cara apa? Ya belajar, dia dapat ilmu, ya kan? Ya dapat ilmu. Ada juga yang memang Allah wariskan sama wali-wali itu ya, ulama-ulama itu ya, yang mereka itu Allah langsung ngasih ilmunya, ya. Itu, ya.
Namanya ilmu laduni kalau kata para ulama-ulama tuh ya, namanya ilmu laduni. Nah, akhirnya dia semakin kenal, semakin paham dengan Allah, semakin paham dengan Allah Subhanahu wa taala. 6 mungkin ini yang dapat Nabi sampaikan. Dan balik lagi ya, di dalam kehidupan kita harus ada adab, harus ada akhlak ya. Akhlak itu mahkota kita ya. Akhlak adalah mahkota, tidak saking berharganya. Orang yang berakhlak itu mengalahkan orang yang berilmu. Orang yang berakhlak pasti mengalahkan orang yang berilmu. Jadi terus beradab, terus berakhlak, kedepankan akhlak dan tunjukkan kalau kita berakhlak dalam Islam, akhlak yang baik, akhlak yang karimah, ya. Bukan berarti mendirikan nahi mungkar, tidak mencegah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan mana? Bukan. Tapi Islam itu timbul dari akhlak. Kalau nahi mungkar macam-macam cara ya, macam-macam cara nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu macam-macam. Ya, yang sudah kita pelajari kemarin kan nahi mungkar. Dengan tangan, dengan lisan, selemah-lemah iman dengan hati ya. Jadi paham tuh. Nah, tunjukin bahwasanya kita belajar, kita dalam dakwah, kita dalam belajar, dalam berjuang dalam untuk agama Allah, kita tegakkan nahi mungkar juga, bukan sekedar amar ma'ruf tapi beserta nahi mungkar. Akan tetapi dalam keseharian, dalam kehidupan kita yang paling penting, paling utama dalam dakwah secara langsungnya dengan masyarakat, dengan umat Nabi Muhammad, kita pakai akhlak ya. Paham tuh? Nah, kita tutup dengan doa. Ayo kita kertas doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghfir li kulli hawba wastur lana lawrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin naudha bi kulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada dashi subi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.